Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aprilia Wulandari. Di sini saya akan membahas mengenai podcast tentang jalan panjang dan sunyi dari Endgame. Dan di sini juga saya akan menyampaikan tentang pendapat saya mengenai podcast tersebut dan penilaian saya. Gite Wirjawan selaku pembawa acara mengatakan bahwasannya pendidikan bukan hanya untuk anak-anak, adik-adik atau generasi yang akan datang, tetapi juga untuk kepentingan bangsa dan negara ke depan. Salah satu metrik yang mengukur sejauh mana anak-anak didik adalah PISA, yang merupakan manifestasi dari kapasitas anak-anak yang berumur 15 tahun dalam konteks kemahiran bahasa dan juga STEM. Pada pembahasan yang pertama yaitu tentang membangun komunitas epistemik. Pembahasan ini mengenai kurangnya spesialis dan ahli yang menguasai satu bidang ilmu penting yang ada di Indonesia. Lalu juga pembahasan tentang pandangan orang-orang terhadap sains serta tantangan yang dihadapi dalam menyampaikan atau mempromosikan pengetahuan atau sains kepada publik dan promosi tersebut untuk meningkatkan jumlahnya. Hal tersebut dilakukan karena beberapa masyarakat berpikir sains itu bukan suatu hal yang keren dan bukan suatu pekerjaan yang menguntungkan. Lalu mereka juga membahas tentang literasi membaca yang ada di Indonesia, di mana literasi membaca yang ada di Indonesia itu masih sangat rendah, di mana berbanding terbalik dengan literasi membaca yang ada di Jepang, di mana anak-anak sudah diintegrasikan untuk kurikulum membaca dan cari tahu sebelum bertanya. Kurangnya literasi membaca dihasilkan pada dari dulu, sedari kita kecil tidak diajarkan untuk membaca, sehingga di saat kita dewasa didorong untuk literasi membaca itu sudah sangat sedikit terlambat. Tapi apabila sedari kecil sudah diajarkan untuk budaya membaca, maka itu tidak akan terlambat. Mereka juga mengatakan bahwasannya di Indonesia dalam hal penerapan informasi itu terkadang tidak difilter karena pengetahuan untuk memfilter pemikiran analitis untuk memproses informasi juga rendah. Walaupun di era yang sangat banyak informasi, kalau tidak dicerna dengan baik, informasi tersebut tidak akan jadi apa-apa. Di sini juga mereka membahas tentang kehidupan pribadi dan pengalaman pribadi. Mereka menceritakan tentang pengalaman yang terjadi di perjalanan hidup mereka. Lalu pendapat mereka tentang orang yang dikirim ke luar negeri itu harus bisa menjadi jembatan untuk pulang, tetapi tidak perlu 100% pulang, di mana kita perlu beberapa untuk menjadi agen yang bisa juga untuk menjadi tumbuh perintis. Kepentingan ini bukan untuk mengusir orang Indonesia keluar dari Indonesia sendiri, tetapi bagaimana 100 orang bisa mengajar dan bisa berpuluh-puluh ribu orang yang bisa diajarkan dan pulang membangun negara Republik Indonesia. Lalu pembahasan selanjutnya adalah politisasi edukasi dan politisasi riset. Mereka membahas tentang di mana Indonesia proses mendidik itu terjebak dengan proses politik yang terus terjebak dengan pemerintahan yang berubah-ubah. Maka dari itu manajemen riset di UK itu salah satu hal yang ingin ditularkan, bukan hanya sekedar riset kolaborasi, tapi seluruh ekosistemnya bisa diambil baik dan yang ditolak buruknya. Di mana riset yang ada di UK yang melakukannya itu adalah universitasnya. Di Indonesia, konsen dengan demokrasi, maka politisasi dan riset dan perguruan tinggi sangat rentan kalau tidak ada check and balance. Perbedaan naik pangkat antara UK dan Indonesia yang berbeda. Kalau Indonesia naik pangkatnya akademis ditentukan oleh pemerintahan pusat. Dalam hal ini Indonesia sangat cocok dengan kontrol pemerintahan pusat, karena kontrol pemerintahan pusat mungkin sangat cocok dengan Indonesia, tapi harus disadari tidak mungkin untuk akademis di Indonesia untuk menyarankan hal-hal yang sifatnya bertentangan dengan intensif mereka sendiri ketika berada dalam universitas, karena karirnya tergantung pada pemberi dana hibah dan pengatur. Jadi disinilah letak potensi dari politisasi edukasi.
Mereka juga mengatakan bahwasannya banyak negara yang mengaku sebagai demokrasi, tapi mereka tidak mendemokrasikan talenta. Jadi balik lagi ketika berbicara tentang politisasi atau biokrasi, terkadang ada kebijakan tertentu yang dibuat sama semua. Akhirnya kita tidak bisa menembus spesialisasi itu. Sastia Putri mengatakan bahwasannya individual itu memang penting, tetapi lebih penting lagi wadah, yang dimana ia mengatakan bahwa semua diaspora di seluruh dunia sudah ada wadahnya, namanya Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional atau I4, yang mempunyai pengurus di masing-masing region di seluruh dunia, masing-masing memang sangat aktif. Di sini mereka juga membahas tentang information is power, kekuatan dari informasi, di mana di perbisnisan zaman sekarang ada open information, open source, open data, semuanya bisa didapatkan dari Google. Bahkan kehidupan akademik mungkin di Jepang, di UK, di Amerika Serikat, semua sudah banyak didiskusikan lewat online. Di sini mereka juga membahas mengenai pulang atau berkarya di luar, di mana mereka mengatakan bahwasannya terkadang terjerumus atau terpojok di keputusan. Tapi sebenarnya kita bisa keluar dari lingkup itu atau dari lubang jarum ini. Kita dipengaruhi oleh lingkungan kita. Terkadang kita itu menempatkan diri kita dengan kerumitan. Kerumitan itu terjadi di saat mereka tidak melihat peluang yang berada di luar sana. Informasi itu ada di Google dimanapun itu, perlu upaya ekstra. Jika di satu titik ketika informasi itu sudah standar, sudah mengalir, dan jika kita mau bersekolah, mau tidak mau kita harus ada dukungan yang bersifat top down dari pemerintah. Menurut saya podcast ini benar-benar memberikan banyak manfaat untuk saya dan banyak orang, karena dengan melihat atau menonton orang-orang cerdas yang berbicara itu dapat membuka pikiran kita dan membuat saya pribadi ingin belajar lebih giat lagi dan untuk mengejar mimpi saya ke depannya. Dan menurut saya podcast seperti ini itu seharusnya lebih banyak ditonton oleh orang-orang, karena ini banyak memberikan manfaat untuk kita semua. Banyak sekali di luar sana konten-konten yang viral tapi tidak ada manfaatnya, sehingga konten-konten sini seharusnya lebih banyak ditonton dan menjadi viral, sehingga orang-orang membuka pikiran tentang sains, pendidikan, dan segala macamnya.